Halo, ketemu lagi dengan Yuk Mengajar dan hari ini kita mau menyajikan sesuatu yang lain. Sekarang tanggal 16 bulan Maret 2020. Saya ada di kota Semarang dan tadi malam, kemarin lebih tepatnya, kemarin siang, Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, menyampaikan bahwa mulai hari Senin, hari ini, sampai 2 minggu ke depan, sekolah diliburkan. Ini mengikuti apa yang sudah diputuskan di Jakarta dan juga beberapa kota lain seperti Solo, tetangga kita. Dan pertemuan-pertemuan juga diharapkan ditunda sampai kondisi lebih kondusif. Diharapkan masyarakat tetap ada di rumah dan tidak keluar dari rumah jika memang tidak sangat diperlukan. Dan hari ini kita mau melihat kondisi kota Semarang tanggal 16 Maret sekali lagi 2020. Saat ini jam setengah 2 siang ya. Dan kita sengaja pakai Grab. Kita mau lihat berapa lama kita mendapat angkutan online ini ya. Kita akan report perjalanan kita dan kita akan upload di YouTube channel Yuk Mengajar. Terima kasih. Selamat siang Mas Uung dan Gunung ya. Bagaimana tanggapan Anda ini mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar? Apakah ini menjadi ketakutan sendiri atau memang kesempatan untuk main-main ini? Kayaknya dua orang ini nggak ada takutnya ya. Saya ke Mas Uung dulu nih, silakan. Saya pikir untuk waspada memang harus. Jadi ketika habis bepergian sampai di rumah harus cuci tangan, cuci kaki, mandi ya. Pola makan harus teratur. Tapi untuk sangat takut dan khawatir saya pikir tidak perlu. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Sekarang kita ke Gunung, ini namanya Gunung. Gimana Gunung tanggapannya libur 2 minggu nih? Seneng, sedih atau gimana nih? Ya campur aduk sih. Karena ada hal negatif sama positif. Ya, kita harus mengambil hal yang positif. Ya, gitu aja. Apa contohnya positif? Libur 2 minggu. Ya itu positif ya. Iya. Oke. Tapi semua sehat ya? Iya. Oke. Sehat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita udah di Grab ya, dan kondisi jalanan seperti tadi sudah ditampilkan normal sih, sepertinya normal. Kita mau ngobrol sejenak dengan Mr. Driver. Pak, siapa Pak? Sutopo. Bapak Sutopo. Gimana Pak sejauh ini kondisi traffic atau mungkin apa ya ini ya, pesanan dari Grab ini, apakah ada pengurangan atau semua berjalan seperti biasa? Ya pengaruh juga sih Mas. Oh. Dari orderannya itu sepi karena jalan juga sepi. Oh. Orang itu pada malas keluar. Meskipun hujan deras biasanya kita orderan melimpah, ini nggak ada sama sekali. Oke. Udah jalan dari jam berapa ini hari ini? Ini hari ini udah dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi, tapi masih kondisi sangat berbeda ya. Berbeda. Sangat berbeda ya. Ini yang kita dapat report dari Pak Mul. Dan gimana tanggapannya mengenai 2 minggu ini kita harus di rumah saja? Apakah ini baik menurut Bapak? Nggak baik lah. Oh, kenapa Pak? Masa gara-gara kena ada virus kayak gitu, kita dihentikan semua aktivitas kegiatan kita semua. Jadi normal-normal aja kalau bisa loh, kalau bisa normal-normal aja. Anggap aja nggak ada virus kayak gitu. Oke. Ya, ini masukan bahwa virus ini terlalu lebay kita menanggapinya begitu ya Pak ya. Jadi sepertinya tidak perlu sampai 2 minggu diliburkan. Ini menurut Pak Mul ya. Oke, terima kasih Bapak untuk informasinya. Ya, ini kondisi kota Semarang sejak diberlakukannya bisa dikatakan semi lockdown ya, tidak semua, tetapi sekolah diliburkan, beberapa pertemuan-pertemuan juga diundur
ya, dan ini berlaku untuk 2 minggu ke depan. Kondisi lalu lintas tadi disampaikan Pak Mul kurang lebih sedikit berkurang, ya, tidak seramai biasanya. Orderan untuk online transportasi juga sedikit menurun. Ada banyak perubahan yang terjadi hari ini. Ini hari pertama semenjak diberlakukannya himbauan dari Pak Ganjar. Nah, ini kita sudah masuk ke area Mall Paragon, salah satu mall di Kota Semarang, dan ini cukup sepi, bahkan sepi banget, ya, sepi banget karena biasanya ini masuk lobi aja sulit sekali. Oke, kita sampai di lobi. Terima kasih Pak Mul. Oke, kita sudah masuk ke area Paragon Mall. Ya masih ada beberapa orang yang main ke mall, termasuk saya. Sedang ada pameran dari pameran rumah sepertinya. Oke, memang tidak seramai biasanya, tapi masih ada yang belanja. Ya, masih ada yang belanja. Ya, kondisi di Paragon food court-nya tidak terlalu ramai, ya, bahkan terkesan sepi, pakai banget, ya, sepi sekali, ya. Kita akan review yang lain, tempat-tempat yang lain yang ada di Paragon. Ini kondisi supermarket yang ada di Kota Semarang, salah satu supermarket. Tidak ada lonjakan pembeli, semua masih normal. Semua aman, bahan-bahan mentah, sayur, buah, semua dalam kondisi normal, tidak terjadi pembelian besar-besaran oleh masyarakat. Harga-harga juga masih normal. Oke, saya dari Paragon, dan karena berdekatan ada satu mall lagi di Semarang namanya DP Mall, ya, Duta Pertiwi Mall. Saya akan coba berjalan dari Paragon ke DP Mall dan lihat situasi yang ada. Buat saya sih sepertinya cukup normal, ya. Buat saya situasinya cukup normal. Oke, ini kondisi BRT di Semarang, ya kayak Transjakarta begitu. Cukup sepi, bahkan sepi banget. Tapi ini bisa dipahami karena BRT ini biasanya banyak para siswa sekolah yang menggunakan jasanya. Tapi karena sekolahan libur saat ini, ya, di sini ada paling tidak 2 sekolah besar, SMA 3 dan SMA 5, ya, ada juga beberapa SMP. Ya, ini ditutup, belum beroperasi. Di depan juga ada stasiun Trans Semarang juga, dan kondisinya cukup ada penumpang tapi tidak ramai, ya, ada penumpang tapi tidak sampai seramai biasanya. Sekali lagi karena banyak di sini yang naik adalah para siswa sekolah, tapi karena saat ini semua libur, ya. Di depan saya SMA 5 Semarang, dan di depannya juga ada DRT Trans Semarang yang juga cukup sepi, ya. Di sebelah dari SMA 5 Semarang ada SMA 3 di depan, ya. Ini SMA 5, ini SMA 5 Semarang. Oke, depan saya SMA 3 Semarang, ya, dan libur sesuai anjuran dari Bapak Ganjar, ya, Pak Gubernur, diliburkan seluruh
proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar, dan semua diharap bisa belajar mandiri di rumah. Oke kawan-kawan, kita sekarang bersama Pak Fahrul dari DP Mall. Silakan Pak nyambil bertugas. Beliau ini petugas keamanan di DP Mall dan sedang memeriksa para pengunjung yang masuk ke mall. Boleh tanya-tanya ya Pak Fahrul? Ya, gimana Pak? Bagaimana kondisi mall DP Mall ini terutama selepas Pak Ganjar kasih announce untuk 2 minggu off dulu? Untuk kondisi DP Mall dalam saat ini masih stabil Pak. Oh, masih stabil. Cuman agak berkurangnya untuk pengunjungnya semakin kurang yang kita inginkan aja. Oh, berkurangnya banyak atau hanya berkurang sedikit Pak? Ya, berkurangnya sedikit aja Mas. Enggak seperti hari weekend tuh yang padat, ya saat ini cuman hanya 75%. Oke, terima kasih Pak Fahrul. Sejauh ini ada yang terdeteksi panas? Untuk yang terdeteksi panas belum ada Pak. Belum ada, ya. Saat Semua ini sehat, kita ya? cek sehat semua, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, ini kita sekarang ada di DP Mall, di dalam DP Mall. Ini yang bisa kita lihat kondisinya. Tidak banyak perubahan, memang DP Mall tidak terlalu ramai, apalagi ini hari Senin. Ya. Oke, kita sudah ada di food court-nya dari DP Mall lantai 3. Ya, ini kondisi yang ada. Biasanya DP Mall ini cukup ramai ya untuk food court-nya, cukup ramai dibanding tadi yang saya reportkan dari Paragon. Ya, Paragon memang tidak terlalu ramai, hari-hari biasa pun tidak terlalu ramai. Tapi untuk DP Mall biasanya ramai ya, tapi sekali lagi dampak dari pengurangan anak-anak sekolah ini cukup terasa. Karena memang di DP Mall juga banyak anak-anak selepas sekolah mereka makan di sini sambil mengerjakan tugas di sini banyak ya. Tapi sekarang tidak ada. Oke, kita sekarang ada di time zone ya. Time zone ini anak-anak kecil yang biasanya main di sini. Dan hari ini cukup sepi, bahkan sepi sekali ya. Ya, mungkin karena Senin sekali lagi ya. Mungkin karena Senin ya. Oke, sahabat Yo Mengajar. Sekarang saya ada di food court dari DP Mall Semarang. Dan ini ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Nggak tahu nih sedang apa. Kita mau obrol-obrol sebentar mengenai apa yang terjadi di dunia bahkan ya. Tapi lebih spesifiknya kita bicara di kota Semarang ya. Selamat sore. Sore. Maaf, kenalkan nama saya Samuel. Dengan siapa? Intan. Intan. Sandia. Sandia sama Rizky, Bro Rizky ya. Dan saya mau tanya nih, kalian ini tanggal 16 Maret ya, 2020. Dan saya mau tanya kalian sedang ngerjain apa di sini? Kalau boleh tahu. Tugas. Project. Kuliah di mana? Iya. Di Udinus. Oke. Nah, apakah di Udinus ada libur juga 2 minggu? Iya. 2 minggu libur ya, sesuai dengan himbauan Pak Ganjar. Iya. Nah, saya boleh tahu kok nggak takut nih kumpul-kumpul bahkan ke mall nih, karena katanya kan di mall serem gitu ya, katanya virus corona ini bisa menyebar gitu ya. Gimana? Ada yang bisa kasih komen nih? Silakan. Terus terang sih kalau takut ya ada sih was-was, tapi kayak kita udah antisipasi dulu, kayak kita bawa antis, terus pakai masker juga kayak gitu. Wow, guys, bawa antis loh ya. Mantap. Iya, pakai masker juga. Iya. Oke. Kalau dari Iya sama juga sih. Sama juga ya. Lebih sering cuci tangan sama pakai antis. Tapi nggak takut secara berlebihan ya? Iya. Nggak usah panik juga. Wah, mantap. Ini quote terbaik hari ini ya. Jangan panik terlalu berlebihan ya. Oke, silahkan bro. Ini. Sama sih kalau aku, ya bawa antis juga. Kalau antis saya udah selalu bawa di motor gitu. Tadi di kunci motor sudah selalu ada antis. Iya. Sama
mengurangi kalau deket dengan orang baru aja. Oke, seperti saya ya. Ya. Oke. Jadi kurang lebih tidak ada kekhawatiran yang terlalu lah ya. Ya. Dan bagaimana untuk pekerjaan ini? Apakah juga katanya kan ada proses belajar mengajar online begitu ya? Apakah dosen-dosen juga terima tugas secara online atau bagaimana? Iya, terima tugas secara online juga. Oh, jadi tetap ada belajar mengajar tapi di rumah. Oh, itulah mengapa kerja kelompok. Waduh, mantap. Ini semua asli dari Kota Semarang? Asli ya. Oh, asli dari Kota Semarang. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Kita doakan untuk Kota Semarang secara khusus, tapi juga untuk dunia supaya corona ini segera selesai ya. Mungkin ada pesan khusus nggak untuk teman-teman yang terlalu khawatir, terlalu worry mengenai virus corona, terkhususnya di Kota Semarang? Ada nggak yang bisa kasih statement deh? Apa yang bisa jadi kekuatan buat kita? Boleh nih. Ya jangan terlalu khawatir. Terus kalaupun kita kenakan itu semua udah ditanggung sama pemerintah kan. Jadi kayak kita ikutin aja alurnya kayak gimana. Waduh, mantap. Silakan. Ya itu sih, jangan terlalu panik juga, apalagi kalau sakit, kalau bisa jangan keluar rumah dulu. Habis itu kok perhatikan etika batuk sama lagi bersin gitu aja. Jaga kesehatan juga sih penting. Ya, penting sekali. Tapi ini menarik ya, etika batuk dan bersin ya. Jadi ditutupin gitu ya, jangan sengaja dibatuk-batukin. Harus selalu dia masker sih, apalagi kalau udah tahu sakit keluar harus pakai masker. Ngomong-ngomong masalah masker, saya juga dapat info harga melonjak tinggi. Apa betul di pasaran juga begitu? Kalau di Semarang lebih Kalau dibatasi aja sih. Mungkin dia lebih menjualnya lebih mahal. Oh gitu. Tapi kalau langsung ada hanya Batasin dibatasi. aja. Seperti Antis juga di beberapa toko juga maksimal 2 pembelian. Oh gitu. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Tetap sehat. Tuhan berkati, Gusti berkahi. Oke, kita sudah muter-muter di DP Mall dan kondisi tidak banyak perubahan. Ya ada sedikit penurunan karena anak sekolah libur 2 minggu, tapi secara umum tidak ada perubahan. Kami juga sempat ke bioskop ya, dan di bioskop juga tidak, ya menurun tetapi tidak banyak. Tetapi sayangnya saya tidak bisa interview dengan para petugas yang bekerja di studio karena di Studio 21 karena kebijakan perusahaan tidak mengizinkan untuk memberikan keterangan. Tetapi apa yang saya lihat di sini menunjukkan adanya sedikit pengurangan. Bahkan di DP Mall kami juga diminta untuk lapor ya, dan puji Tuhan ramah, mereka menyambut kami dengan ramah, dan sekali lagi saya lihat tidak ada penurunan yang cukup berdampak besar ya, tapi intinya itu yang kami lihat di Paragon maupun di DP Mall Semarang. Oke, sahabat Yo Mengajar ya, setelah saya tadi sudah report apa yang terjadi di Kota Semarang pasca pengumuman dari Bapak Gubernur Ganjar mengenai kondisi 2 minggu ke depan, dan masih di tanggal yang sama 16 Maret 2020. Dan saya mau kita sedikit melihat dari perspektif iman Kristen. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita betul-betul tidak takut karena Mazmur 91 katakan itu, atau ada pertimbangan lain? Saya mau kita melihat kondisi ini seperti kondisi yang ada di Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Artinya ada 2 hal yang harus kita miliki dalam menyikapi hal yang berbahaya. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita ini seperti domba di tengah-tengah virus corona ya. Dan Tuhan bilang ada 2 hal yang perlu dipahami, yaitu kita harus cerdik dan kita harus tulus. Cerdiknya seperti apa? Tuhan sudah tuliskan itu di ayat-ayat selanjutnya. Cerdik yang pertama adalah di ayat 17, masih Matius 10. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Ya, jadi yang pertama, cerdik yang pertama kita harus waspada. Waspada itu dalam bahasa lain adalah berjaga-jaga.
Artinya kita harus berjaga-jaga dengan kondisi yang ada, selalu masukkan informasi yang sebanyak mungkin sehingga kita tahu update terbaru, apa yang terjadi di luar, gejolak apa yang sedang terjadi, itu namanya waspada. Kita juga harus berhati-hati di dalam kerumunan, itu juga namanya waspada. Sehingga kita tidak langsung berkata bahwa oh Tuhan pasti akan melindungi. Kita juga diminta Tuhan untuk waspada. Cerdik yang kedua itu ada di ayat 23. Ya, di ayat 23 cerdik yang kedua berbicara begini, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Cuman coba kita lihat yang di ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah. Jadi Tuhan juga mengajar kita untuk cerdik, untuk apa? Untuk lari dari mara bahaya. Kalau sudah tahu daerah tertentu berbahaya akan virus corona, ya tolong jangan dekati itu. Itu namanya mencobai Tuhan, ya. Ya, saya ambil kutipan dari cerita bagaimana Tuhan dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Ketika itu Tuhan ditaruh di bumbungan bait Allah dan disuruh terjun. Dan kata iblis, kalau engkau anak Allah, maka malaikat-malaikat akan menopang dan kakimu tidak akan terantuk pada batu. Tahu nggak? Itu iblis mengutip ayat itu dari mana? Tidak lain itu dari ayat Mazmur 91, ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan menerjunkan dirinya ke bawah dan kemudian mati konyol? Tidak. Tuhan bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang sama juga harus kita terapkan di dalam menyikapi virus corona ini. Yaitu apa? Ya jangan cari masalah. Kalau sudah tahu di daerah tertentu pemerintah sudah bilang jangan pergi ke sana, janganlah kita cari masalah dan mencobai Tuhan. Kemudian kita berkata, no, itu wabah tidak akan mendekati aku karena Tuhan adalah pelindungku. Oh bukan, Tuhan minta kita juga cerdik. Kalau sudah tahu ada masalah, ya jangan mendekat. Ya, menjauhlah, berusahalah sebisa mungkin tidak masuk ke dalam kerumunan-kerumunan orang. Karena itu dinilai oleh pemerintah, dari studi yang ada, ini bisa menyebarkan virus corona. Tidak hanya masalah cerdik, Tuhan juga bicara, kita juga harus tulus. Hidup ini harus seimbang. Teman saya, Pak Pendeta Ji Mahoni, sempat katakan bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kita pun harus seimbang. Tidak hanya 100% ngeroh, dikit-dikit ngeroh, Tuhan akan kirimkan kekuatan 70 malaikat. No, tetapi kita juga harus memakai akal yang sehat. Tetapi kalau hanya pakai akal yang sehat, kita juga tidak akan percaya kepada Tuhan. Maka dari itu harus seimbang. Akal dipakai, tetapi iman pun dipakai. Ya, nah sekarang kita masuk ke urusan tulus. Apa sih tulus yang Tuhan maksud? Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Jadi tulus yang pertama dalam menyikapi corona ini, jangan kita khawatir. Kita lakukan cerdik yang tadi saya sudah sampaikan di atas, tetapi tidak perlu khawatir. Tetaplah tidur dengan nyenyak, tetaplah bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang tetap menjaga murid-muridnya, domba-dombanya, yaitu kita semua. Jadi jangan pernah khawatir. Ya, kalau engkau khawatir, engkau tidak akan bisa menambahkan sehasta dari hidupmu. Sudahlah, lakukan apa yang kita bisa. Cuci tangan, berjaga-jaga, waspada, pakai antiseptik, ya, menghindari tempat-tempat tertentu. Tetapi juga tidak perlu terlalu khawatir sampai harus memborong semua bahan makanan, semua diborong masukin rumah. Saya bilang itu terlalu khawatir. Yang kedua, tulus yang bicara yang kedua ayat 28. Masih di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi menarik dikatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi Tuhan nggak bilang kalau corona tidak dapat membunuh tubuh. Corona bisa, jelas ayatnya, ya. Tapi dikatakan kita nggak perlu takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuh, ya. Penjahat bisa membunuh tubuh, ya. Kita dibunuh juga bisa, ya. Corona bisa membunuh kita, kecelakaan bisa membunuh kita.
Tetapi kita nggak perlu takut untuk itu semua. Kita perlu takut satu, yaitu apa? Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Siapa itu? Tidak lain adalah Tuhan. Jadi tulus yang kedua, tetaplah takut akan Tuhan. Tidak perlu kita takut dengan corona, tetapi kita perlu takut akan Tuhan. Ada banyak cerita di dalam hari ini yang saya dengar di berita bagaimana di Jakarta ada banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati BRT, kalau di Jakarta namanya Transjakarta ya, MRT, LRT semua dikurangi jam produksinya, jam operasinya. Kemudian ada banyak orang yang harus menunggu di luar terminal karena tidak boleh masuk. Saya berpikir itu terlalu khawatir ya, itu tidak takut sama Tuhan tapi takut sama corona. Maksud saya begini, oke, kita lakukan banyak hal pencegahan, tetapi jangan lupa kita juga harus menempatkan manusia pada posisinya sebagai manusia. Kalau saya lihat apa yang terjadi di Jakarta, bagaimana orang yang mau naik mobil angkutan umum harus dijemur, menunggu ngantri berjam-jam. Saya mau bilang itu tidak memanusiakan manusia. Buat apa? Apakah hidup kita hanya untuk ketakutan akan corona? Tidak. Ya, saya pun puji Tuhan sampai dengan hari ini di gereja kami kami salaman. Bukan berarti kita freak tidak mau ikut salaman. Saya tidak mengatakan yang tidak salaman itu aneh, tidak. Tetapi kami masih menganggap kita harus memanusiakan manusia. Ya, kalau ada jemaat yang datang, kita kasih salam. Dan itu adalah sudah habit kita. Ya, itu tunjukkan rasa respect kita kepada jemaat, kepada teman seiman. Saya pikir itu baik. Jadi tidak perlulah kita terlalu khawatir, kita tidak perlu terlalu takut dengan virus corona. Tetapi kita harus seimbang, waspada harus. Menghindari tempat-tempat yang berbahaya harus. Tetapi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan virusnya, tetapi tetaplah takut akan Tuhan. Karena Tuhan tentu punya rencana di balik ini semua. Keep strong teman-teman, semua kawan-kawan di Yo Mengajar. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua dan saya yakin seluruh dunia dalam proses penyembuhan yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati.